Balik lagi ke Sudut Pandang Podcast. Jadi kali ini kita mau episode perdana ya, episode perdana di tahun 2022. Nah, bener banget tuh ya, Kak. Setelah sekian purnama, akhirnya SPP balik. Dan kali ini ditemenin sama saya, Casta, dan Benara. ya kita baru pertama kali juga nge-host di SPP ya. Dan puji Tuhan kita berkesempatan untuk nge-host. Dan hari ini kita mau ngapain nih? Kita mau ngebahas tentang MBTI nih Kak. MBTI itu kepanjangan dari apa sih kalau boleh Jadi tahu? MBTI itu Myers-Briggs Type Indicator. Ya benar banget, jadi sesuai dengan kepanjangan yang dibilang Benara tadi, kalau misalnya MBTI itu secara singkatnya adalah sebuah psikologi tes yang dimana pengen lihat nih selera dasar manusia itu ke arah yang mana untuk mengatasi permasalahan di dunia dengan pikirannya, perbuatannya, perkataannya, dan lain sebagainya. Dan diciptain atau muncul ya tahun 1942 oleh siapa? Jadi ini sama ibu dan anak nih. Yang dibuatnya itu sama Catherine Cook Briggs, sama anaknya ini namanya Isabel Briggs Myers. Ya benar banget. Jadi MBTI ini dirancang karena keinginan tahuan si ibu dan anak ini terhadap psikologi seseorang yang dicarinya tuh dengan cara yang optimal dan akurat gitu. Iya, benar banget. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, supaya hasilnya ini akurat, para penjawab psikotesnya ini diharuskan buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan dengan konsisten gitu, biar hasilnya ini lebih Ketahuan sesuai ya, gitu. ketahuan kita Sesuai masuk dengan tipe yang kepribadiannya mana gitu. Iya. Nah, kalau misalnya dari SMA Santai Angela sendiri, pasti kita udah pernah tes MBTI. Udah pernah. Iya, udah tentunya. pernah banget di kelas 10 dan itu nggak hanya hasilnya MBTI tapi ada IQ-nya, ada jurusannya, prospeknya dan lain sebagainya, dan itu atas bantuan guru BK. Jadi dibimbing juga ya kan? Benar banget. Kalau menurut kamu selain fungsi yang secara umumnya apa sih fungsi lainnya dari MBTI? Kalau menurut aku ya, fungsi MBTI itu lebih ke fokus kepada diri sendiri sih Kak. Jadi lebih kita bisa mengembangkan diri kita lagi kan. Kalau misalkan MBTI kita bisa tahu nih sikap-sikap minusnya atau plusnya gimana, kelebihan kekurangannya gimana. Jadi kita kedepannya tuh bisa tahu gitu, kita cara ngatasinnya gimana gitu. Dan kalau dari aku sendiri sih ya benar, terkait dengan apa yang Benara bilang, kita lebih bisa untuk menempatkan diri kita. Jadi kalau misalnya udah kelihatan nih kelebihan dan kelemahan kita dari MBTI, berarti kan kita tahu ya gimana. Kalau misalnya kita di sini berarti kita harus gini. Kalau misalnya di sini kita harus gitu lah ya. Lebih bisa tahu diri lah ya, menempatkan diri. Nah, kalau kakak terakhir kali tes MBTI itu kapan sih? Kalau boleh tahu. Jujur kalau terakhir kali itu awal tahun ini ya, cuman itu kayak bukan akurat gitu, tapi lebih ke iseng-iseng doang gitu, kayak lagi gabut di liburan. Aku tes MBTI, tapi ya yang namanya manusia, kalau misalnya kita tes lagi, aku yakin dan percaya itu bakal berubah sih. Mungkin ya kan manusia berubah-ubah ya. Iya, benar personality-nya ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu hasilnya gimana sih Kak? Kalau aku hasilnya itu extrovert, terus intuition, thinking, sama Persevis. Iya. Iya kan itu? Iya itu pokoknya. Jadi ENTP. Iya benar. ENTP yang dimana kalau dari hasilnya sih ya, waktu itu emang cukup akurat untuk aku yang waktu itu kan udah lama banget nih, kan aku sekarang kelas 11. Jadi udah 1 tahun lama ya. Iya. Jadi kalau dari yang waktu itu udah kayak akurat gitu, yang dimana aku emang orangnya blak-blakan, terus emang suka ngajak ribut sih rame ya, waduh. Iya, agak rame. Dan dari sananya kalau dari prospek kerjanya tuh pengacara, dan itu salah satu dream job aku juga. Cita-cita lah ya. Iya. Kalau dari Benara sendiri gimana? Kalau dari aku tuh terakhir kali tes ya, aku kan itu karena aku kebetulan masih kelas 10 juga, jadi aku masih baru-baru nih. Waduh. Masih baru-baru juga. Jadi psikotesnya ini dari hasilnya aku dapet MBTI-nya itu ENFP. Jadi ENFP tuh extroverted, terus intuition, terus feeling sama perceiving. Jadi di sini tuh kalau dari datanya ya, ENFP nih orangnya tuh mentalnya juara lah, terus kreatif juga gitu. Terus kalau misalkan itu akurat nggak sih sama kamu? Kalau sekarang sih mungkin kreatifnya itu masih oke lah ya. Tapi kalau mentalnya juara,
sebenarnya aku sudah tertekan gitu ya, jadi tidak juara gitu ya. Bener. Dan kalau misalkan dari NFP sendiri ini datanya itu katanya mereka nih ngelihat kehidupan tuh sebagai suatu hal yang memungkinkan gitu. Jadi banyak kemungkinan lah ya. Jadi di sini tuh mereka tuh pasti yang kayak tadi aku sebutin pasti lebih ngelihatnya lebih luas gitu. Jadi mereka nih lebih suka mempertimbangkan hal-hal yang mereka rasa benar daripada memakai logika mereka sendiri gitu. Dan ini cukup relate gitu sama aku gitu ya. Jadi aku emang feeling iya gitu feeling. Aku nggak suka pakai logika, aku nggak bisa mikir gitu. Nah, jadi NFP juga biasanya terkenal sebagai MBTI yang jiwa bebas sejati. Kamu jadi jiwa bebas sejati? Ya lumayan lah ya, bebas sejati. Waduh. Jadi di sini tuh mereka nih suka bersosialisasi. Jadi mereka nih terkenal sama kemampuannya buat berkoneksi dengan yang lain. Jadi ini membuat mereka nih lebih dipandang banyak teman lah ya. Friendly, terus populer juga. Gitu. Kamu populer? Enggak, jujur. Aku pendiam. Belum populer dong. Oke. Kamu introvert dong. Kalau ini harusnya. Tapi jujur li ya, kalau misalnya aku sendiri tuh mengakui aku ambivert. Bukan buaya atau bukan itu kakak. amfibi ya, Kak. Waduh. Kalau ambivert tuh lebih Aku lebih bisa menempatkan diri. Jadi ambivert tuh campuran dari, tapi itu belum diakui di MBTI ya, ambivert. Cuman aku mengakui kalau misalnya aku tuh ambivert yang dimana setengah extrovert, setengah introvert. Jadi kayak kalau misalnya sama yang nggak deket aku introvert gitu kalau misalnya aku yang sama yang deket aku extrovert. Jadi adaptasi gitu. Sama keadaan lah ya, iya, sesuai tergantung sama keadaan orang-orangnya juga gitu. Oke. Terus kalau rekomendasi pekerjaannya dari yang hasil MBTI kakak apa sih tadi selain pengacara? Kalau dari hasilnya itu ada programmer, di diplomat sama ilmuwan. Cuman mungkin karena aku dari anak IPS sejati ya. Waduh. Bangga dengan IPS ya. Sebenarnya kurang mungkin untuk jadi ilmuwan gitu. Agak stres juga sih kalau kita belajar terus gitu kan. Iya sih. Pusing, mumet ya, jujur. Iya, kalau kamu dari sendiri, kalau kamu sendiri apa? Rekomendasi pekerjaan dari hasil MBTI aku ini lumayan banyak sih. Jadi ada pebisnis, ada entrepreneur, terus ada coach, trainer, terus ada juga dokter anak gitu kan. Masih banyak lagi sih. Tapi jujur hasil MBTI aku tuh kurang memuaskan, kurang wow gitu. Karena aku sendiri tuh cita-citanya bukan itu gitu. Tapi ada salah satu yang cocok nggak sih menurut kamu? Mungkin dari yang kamu bilang tadi, pebisnis atau enggak coach gitu ya. Kamu tertarik ke situ? Ya bisa sih, karena yang tadi aku bilang kan NFP ini lebih suka bersosialisasi. Jadi mereka nih memotivasi. Jadi mereka nih di pebisnis, kalau entrepreneur kan mereka harus nyari koneksi yang banyak, network yang banyak. Jadi mungkin bakal cocok gitu aku di jadi bisnis iya, gitu. Karena bisnis itu terbangun karena koneksi juga salah satunya didukung sama koneksi. Tuh, Kak. Oke. Terus kalau reaksi pertamanya gimana sih, Kak? Pas hasil MBTI kan kalau pertama kali pas kelas 10 ya berarti? Iya. Itu gimana sih? Kaget, apa sedih, apa kecewa, apa gimana nih? Kecewa terus guling-guling. Waduh. Ya. Apa iya? Sebenarnya reaksinya biasa aja, nggak terlalu kaget atau kayak sedih atau gimana. Cuman ya seperti aku bilang tadi, kalau pada waktu itu pada waktu itu emang relate gitu. Ya jadi kayak udah nggak heran lagi gitu ya, udah nggak heran lagi. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih ya nggak terlalu kaget sih, tapi mungkin dari MBTI kurang memuaskan ya? Ya itu sih, mungkin dari rekomendasi pekerjaannya juga kayak kurang aku banget gitu. Tapi ya secara gambaran umumnya emang menggambarkan aku banget gitu, keseharian aku gimana emang sesuai gitu. Berarti masalahnya cuma di pekerjaannya. Kalau jurusannya gimana? Kalau jurusannya itu sebenarnya kamu cita-citanya pengen jadi apa sih? Pengen jadi dokter hewan sih, Kak. Aku pengen ngurusin hewan-hewan yang unyu-unyu nih ceritanya. Tahu-tahu rekomendasi pekerjaannya beda lagi. Dokter gitu. anak ya rekomendasinya. Dokter anak, aduh beda lagi itu ya, beda cerita. Terus jurusannya gimana? Kalau jurusannya sih belum nentuin sih, Kak. Kan sementara kan SMA yang kelas 10 kan belum ada nih penjurusan. Jadi belum tahu. Jadi kamu masih bingung ya, tapi relate nggak? Atau masih ada keinginan kamu yang masih ada sih. Aku masih bingung nih IPA apa IPS gitu kan. Karena dari rekomendasi pekerjaannya juga
pebisnis, entrepreneur kan itu IPS ya. Iya, benar Gitu benar. sih. Terus kalau apa? Langsung kita bakal ngebahas tentang ini nih, kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan di Instagram. Iya, benar banget. Jadi ada beberapa pertanyaan yang apa ya? Kita kumpulin lah ya. Iya, kita kumpulin dan itu dapat dari teman-teman Di kita. Instagram. Hai. Teman-teman yang lagi nonton sekarang, itu mungkin salah satu atau salah dua atau salah tiganya tuh Waduh. mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya Nah, itu. benar banget tuh, Oke. Kak. Jadi Jadi- mereka pengen tahu tentang apa nih? Jadi mereka pengen tahu nih karakter dari MBTI ESFJ, ENTJ, dan ISFJ. Jadi ada 3 nih ya. Oke. Oke, yang Silakan pertama dari kamu nih dulu. ada ESFJ. Nah, ESFJ ini extroverted, terus sensing, feeling, sama judging. Nah, biasanya nih karakter dari orang yang MBTI-nya ESFJ itu biasanya friendly. Jadi mereka Waduh, nih, harus hati-hati nih. waduh, Friendly. nanti gimana, waduh. Jadi kalau misalnya Bahaya ya. Waduh. bener. Jadi mereka Agak nih bahaya friendly ya. gitu Kalau ya. misalnya doi kamu friendly agak Waduh. agak Ntar putusin. Terlalu friendly tidak baik ya. Nah, Oke, jadi di lanjut. SFJ ini kalau ke orang lain nih lebih suka ngedukung gitu. Jadi mereka nih suportif banget orangnya. boyfriendable banget ya. Oh ya, aduh. Nih, aduh, gak bener ya Kak. Boyfriendable banget ya. Jadi mereka nih kan tadi tuh friendly ya. Pasti mereka nih lebih suka yang hal-hal yang mengarah ke positif gitu. Jadi mereka kurang suka Positif eh, vibe ya. iya, mereka kurang suka membuat konflik gitu. Nggak suka cekcok lah ya. Iya. Nah, jadi mereka nih Benar, apa benar, ya? Lebih Emang menghargai apa tuh? karena mereka friendly, jadi mereka lebih ke arah positif, jadinya mereka nggak suka bikin masalah. Nah, gitu. iya bener banget. Nggak suka macam-macam lah gitu ya. Iya, bener banget tuh. Nah, oke, selanjutnya kita ke ENTJ. Iya, bentar dulu. Oh, Nah, ada satu jadi lagi. ada fun fact nih Apa tuh? tentang MBTI ESFJ. Jadi MBTI ESFJ ini paling banyak di dunia. Jadi paling banyak ditemuin di dunia. Jadi orang-orang friendly itu paling sangat banyak gitu paling banyak ya. di dunia Sangat ya. banyak Oke, gitu ya. siap. Oke, lanjut deh. Itu Pertanyaan kedua. awas ya minggu sampai tadi, sorry. Jadi yang ENTJ itu ini yang kedua ya, yang Iya, kedua yang ENTJ. kedua. Jadi extrovert, intuition, thinking sama judging, yang dimana ini tuh dia si ENTJ ini punya rata-rata tuh punya leadership yang alami. Jadi dia punya jiwa kepemimpinan yang alami. Leadership banget ya, Iya, lebih sukanya Scorpion banget. mengarahkan orang lain gitu ya, Iya. membimbing orang lain Iya, gitu. karena dia punya jiwa leadership itu, jadinya dia dipanggil sebagai tipe yang si paling pelaksana. Waduh, Ya, si paling pelaksana. Jadi Gaya jadi banget karena tuh si paling bahasanya. jadi karena si paling pelaksana itu, jadi dia bisa merancang dan bisa apa ya, koordinator lah ya. Jadi karena dia melaksanakan punya ini dong, ya, tekad melaksanakan ambisi yang kuat tuh. Iya, ya bener-bener karena ambisi mereka yang kuat, terus mereka tuh kayak motivator gitu. Oh. Mereka punya motivator sendiri, jadinya mereka tuh kayak ambisius. Oh, Gitu. iya, ngerti Tapi Kak. kurangnya dari ENTJ ini adalah mereka tuh keras kepala, kurang bisa toleran. Mungkin karena mereka punya jiwa leadership yang Jadi nggak mau sungguh-sungguh ditentang amat. lah ya. Iya. Ah. Cuman ini rata-rata aja ya, nggak semuanya gitu. Oke, selanjutnya nih kita ke yang introvert ya. Yang ketiga nih, Iya. ISFJ. Jadi ISFJ itu introverted, sensing, feeling, sama judging. Iya, benar Jadi banget. biasanya orang-orang yang MBTI-nya ISFJ ini lebih ke pendiam nih Kak. Tentu. Jadi lebih ke orang yang hati-hati dalam melakukan sesuatu Teliti gitu. ya, Teliti teliti banget, banget. terus waspada banget. Tapi walaupun mereka ini pendiam, lebih suka menghabiskan waktu sendiri, mereka ini masih bisa berkomunikasi gitu dengan baik, masih bisa membangun koneksi dengan orang lain dengan baik gitu. Cuman mungkin karena dia introvert, dia jadinya punya batas-batasan gitu ya. Iya, masih bisa membatasi komunikasi, diri, cuman iya. nggak seluas extrovert. Iya, benar banget. Benar. Nah, karena mereka ini waspada dan teliti, pastinya juga mereka nggak suka nih nunda pekerjaan. Ini fun fact-nya nih. Mereka nih orang-orang yang MBTI Berarti anak- ISFJ, ini Anak nggak serviam suka. banget ya. Iya, pemimpin serviam banget, Pemimpin serviam keren ya. banget gitu. Jadi mereka nih lebih ke on Kita kan time gitu. nggak suka nunda-nunda. Bener ya banget. kan? Jadi lebih ke on time karena mereka juga percaya apapun yang mereka lakuin ini bisa selesai tepat waktu gitu, teman-teman. Benar. Oke.
Nah teman-teman, dari percakapan yang antara aku sama Benara. Iya, kita udah membahas beberapa MBTI dan sebenarnya masih banyak lagi dan kita sebenarnya masih apa ya? Masih pengen ngebahas lebih dalam lagi ya tentang Masih MBTI banget. ini. Jujur aku masih pengen banget ngebahas MBTI lebih lanjut lagi. Iya, karena MBTI ini topiknya tuh unik-unik gitu loh. Dan menarik banget, Kak. Iya. Tapi bener-bener. sayangnya mungkin ini udah terlalu lama ya. Mungkin teman-teman Kayak juga lagunya udah Kunto Aji sudah terlalu lama sudah sendiri. terlalu lama sendiri. Aduh, Aduh, beda aduh, lagi aduh. ya, beda lagi. Oke. Kok jadi gini? Nah, karena lumayan waktunya udah mau habis, jadi ini adalah akhir ya. Ini adalah Iya. penutup dari podcast perdana kita. Dan teman-teman kalau misalnya lagi gabut atau lagi pengen kepoin tentang doi kalian, mantan kalian, gebetan kalian, atau someone your interest, maksudnya kayak orang yang kalian iya, tarik ya, orang tertarik yang lu gitu. tertarik, kalian bisa kepoin dengan cara MBTI. Karena walaupun sebenarnya nggak 100% akurat, iya. tapi ya masih bisa menggambarkan gambaran umum kita sehari-hari. Jadi gitu. kalian Jadi bisa apa ya? Kalau ngobrol sama si ini begini, bisa tahu gitu ya, iya, kepribadiannya bener-bener. gimana sih, kebiasaannya gimana sih gitu. Iya. Atau mungkin lebih tahu dia, terus kayak dia kayak cocok kan jadinya Nah, gitu. iya. Bener banget tuh kan. Nah, teman-teman, Aduh. jangan lupa untuk kepoin sosmed dari OSIS SMA Santa Angela. Ada di Instagramnya ya? Instagramnya di Instagramnya. @stangela.shs. Terus ada juga, itu kan OSIS ya, itu kan Instagram yang OSIS. OSIS, ya. Terus ada juga yang Instagram yang SMA Santa Angela. Terus jangan lupa kepoin yang di Twitter, di YouTube, TikTok. Nah, Twitter nih baru nih Kak Iya, akunnya. jadi kalian harus follow TikTok Iya, sih. jadi di Iya. Twitternya juga ada di @SMA Santa Angela gitu. Iya, jangan lupa untuk nge-follow, share, like, Iya, bener banget. komen, pokoknya apapun itu ya, subscribe juga. Dan ini akhir kata dari kita ya. Iya. Oke. Oke, sekian dari kita. Semuanya dadah. Dadah.